Oke, kembali lagi sama gue Rizal di Let On Techno. Kali ini gue mau kasih tahu ke kalian toko yang jual kamera murah di range harga 500 sampai 1 jutaan aja. Kalian di range harga segitu udah bisa dapat brand-brand kayak Canon, Sony, Fuji, dan lain sebagainya. Bahkan kalian udah bisa dapat kamera-kamera kelas premium kayak Alpha 7, Mark 1, Mark 2, Mark 3, terus juga Canon 5D atau Canon EOS R dan lain sebagainya. Terus juga Fujifilm X-T3, X-T4 dan masih banyak lagi. Dengan harga 500 sampai 1 jutaan aja. Dan yang pasti toko yang mau gua kasih tahu ke kalian ini itu udah murah, aman, terpercaya, amanah, dan yang pastinya abal-abal. Nah, udah jelas toko yang mau gue kasih tahu kalian ini toko abal-abal ya, karena nggak mungkin ada toko jual dengan kamera kelas premium di harga 500 sampai 1 jutaan aja. Nah, jadi kalian jangan gampang tertarik ya dengan kata-kata aman, terpercaya, amanah, dan lain sebagainya. Nah, by the way, kenapa gue pakai thumbnail dengan kata-kata aman, terpercaya, dan amanah? Karena biasanya ini toko abal-abal itu dia selalu ngebujuk dengan kata-kata aman, terpercaya, terus murah, terus amanah, dan lain sebagainya supaya calon korbannya ini tertarik ya buat ketipu atau tertarik buat beli di toko mereka. Nah, kenapa gue bikin konten kayak gini? Karena gue inget beberapa bulan lalu temen gue ini pernah ketipu ya dari toko abal-abal juga. Jadi dia ceritanya beli lensa seharga 2,5 juta gitu. Memang harga secondnya tuh rata-rata di 2,5 juta, 2,3 sampai 2,5 juta. Cuman dia dapat di harga 1,8 aja. Jadi bisa dibilang murah, tapi harganya ini masih masuk akal ya. Nah, teman gue ini percaya dan langsung transfer. Akhirnya setelah transfer, barangnya ini nggak pernah nyampe ke rumah. Padahal teman gue ini bisa dibilang dia bukan orang awam ya soal kamera. Bahkan teman gue ini sering jual beli online ya. Jadi dia pasti cukup ngerti gitu soal rules jual beli online ini. Cuman mungkin dia tertarik dan nggak pakai rekber, akhirnya ya dia ketipu gitu. Nah, di Instagram sendiri gue udah cari-cari nih toko-toko abal-abal yang jual kamera murah. Sebenarnya nggak jual kamera aja ya, dari laptop, HP itu banyak banget. Cuman di sini gue kamera aja ya, karena modus penipuannya ini hampir sama, hampir mirip gitu. Nah, gue cari-cari di Instagram banyak banget sebenarnya akun-akun yang jual kamera-kamera murah ya, akun abal-abal itu pastinya. Dan gue menemukan 2 akun yang menurut gue cukup menarik nih, modusnya nih agak menarik ya. Oke, ntar gue record dulu. Nah, gue cari-cari nih, gue iseng. Ada 2 nih akunnya. Yang pertama itu ada Canon Sony Mirrorless Laptop. Agak aneh sih nama akunnya ya, Canon Sony Mirrorless Laptop. Harusnya kan Canon Sony Mirrorless kamera ya, tapi dia laptop gitu. Gue nggak tahu juga kenapa dia milih kata-kata ini. Dan kalau kita lihat ya, di akunnya ini nggak ada sama sekali jual laptop, semuanya kamera. Bahkan kebanyakan ini testimoni ya. Nah, kalian bisa lihat ini testimoni, dan yang gokil adalah yang like-nya ini banyak, terus komennya juga banyak gitu. Nih, ada yang bilang trusted lah, semoga semakin sukses, dan lain sebagainya. Dan kalau kalian klik akun-akun ini tuh, bukan akun bot gitu, jadi benar-benar akun orang. Nah, contoh gue kayak gini ya. Nah, ini tuh benar-benar akun orang, tapi kayaknya entah akunnya ini di-hack atau kayak gimana. Kayak misalnya kalian pernah nggak sih tiba-tiba nge-follow orang yang nggak dikenal gitu. Nah, mungkin kasusnya sama kayak gitu ya. Nah, ini banyak banget dan banyak juga giveaway. Nih, giveaway kamera kayak gini. Tuh, ini semuanya testi aja tuh, testimoni semuanya. Nah, ini giveaway kamera, ini udah kayak giveaway kacang ya, tiap hari ini ada kayaknya. Nih, ini yang jualnya baru 1 nih. Nih, ini giveaway lagi Maret. Giveaway lagi. Ini unik banget. Sampai akhirnya gue chat dia via WA ya. Gue chat via WA, gue namain penipu ya. Oke. Jadi gue tanyain Sony A7R, entah A7R Mark berapa, ini gue juga nggak tahu. Kak, kamera ini masih ada? Gue nanya. Masih. Nah, ini pasti bakal masih gitu. Kalian jawab, nanya misalnya Canon A7 juga pasti dia jawab ada gitu, masih ada. Terus gue nanya, dapat bonus memori nggak? Udah dual pixel juga ya? Nah, gue kan taunya kalau si A7 ini A7R ini belum dual pixel ya. Dan dia jawab iya. Nah, biasanya gue ngetes aja nih, gue ngetes sama pertanyaan-pertanyaan teknis, dan juga gue ngetes sama dapat bonus nggak. Biasanya dia selalu mengiyakan, si para penipu ini mengiyakan dengan apa yang kita mau dan apa yang kita tanya gitu. Nah, iya bonus memori, cara order gimana kak? Kayak gini lah ya, standar penipu, nama lengkap, alamat, kode pos, dan lain sebagainya. Terus gue nanya,
nggak ada rekber kak? Nggak ada, dia jawab. Oke, dan menurut gue ini kurang menarik sih chatnya. B aja gitu, dia nggak terlalu menggebu-gebu pengen gue beli gitu, nggak. Jadi dia slow ya, penipu kayak gini tuh dia slow gitu. Jadi memainkan psikis si pembeli supaya dia percaya bahwa oh ini beneran gitu. Nah, akun yang kedua itu agak menarik nih. Namanya Kasih Store Indonesia. Nah, si Kasih Store Indonesia ini itu jual kamera ya, banyak banget. Ini nggak tahu dapat dari mana foto-fotonya, tapi banyak banget. Dan kelihatannya ini apa ya, terpercaya gitu. Nah, contoh ini gue buka satu aja ya. Harganya ini bisa dibilang masih make sense nih. Nih, contoh. Jadi dia alibinya dia jual barang BM. Nah, ini kayak gini ya. Nih, 600D harga BM 2,3 juta. Oke, menurut gue ini masih masuk akal ya, dalam artian sekarang harga second dari 600D ini mungkin sekitar 3 jutaan kali ya. Dan dia jual di harga 2,3 aja, jadi masih make sense. Dan yang komen ini banyak banget. Nih, yang komen ini banyak banget. Ada yang nanyain, ada yang ngasih dukungan, ada yang bilang terpercaya, dan lain sebagainya. Ini banyak banget. Nah, yang menarik adalah modus dari si akun ini itu dia bisa kredit. Katanya bunganya 0%, tapi harus DP dulu. Nah, ini DP-nya ini yang jadi penipuannya ya. Nah, terus dia yang uniknya dia selalu balas-balasin komen itu kayak gini nih. Mana ya? Oh ya, ditunggu di toko bang, atau beli aja ke toko langsung nih. Ready ke toko. Sony 6400 ada min? Ada, ready ke toko katanya. Kalau minat. Nah, jadi dia nggak mainin psikologis si pembeli dulu dari awal. Dia suruh datang ke toko. Padahal si tokonya gue jamin nggak akan ada nih. Dan bahkan si jual beli ini ya, akun si jual beli ini dia ngejual barang lebih mahal daripada standarnya. Aduh, pokoknya ada waktu itu gue lihat XT20 dijual dengan harga 11.500.000. Itu kan second lagi ya, itu kan mahal ya termasuknya. Nah, akhirnya gue chat nih. Akhirnya gue chat via DM. Gue chat via DM. Nah, Kasih Store. Dan ini cukup menarik dan cukup lucu juga menurut gue. Nah, gue nanya nih, Kak, kalau mau pesen kamera bisa lewat Rekber. Kita gak pakai Rekber, apapun bang. Nah, langsung ke toko aja ya. Oke, jadi di sini dia udah mainin psikis dulu supaya kalian tuh tertarik gitu. Lokasi toko di mana? Ya, gue basa-basi. Kalau misalnya transfer bisa gue nanya kayak gitu. Transfer, gue tipe ya. Nah, terus gue ngepapin 700D, harga BM-nya dia bilang 2,7 juta. Nah, dia bilang di Bekasi. Nah, dia nanya lagi luar kota ya. Terus dia jawab, bisa kok. Iya, saya di Bandung. Gue bilang kayak gitu. Seperti biasa, penipu ini pasti formatnya ini udah kayak gini. Nama, alamat, dan lain sebagainya. Terus gue nanya, dapet bonus kayak memori atau tas nggak, Gan? Nah, pasti dia mengiyakan lagi. Kalau dia abal-abal, pasti dia mengiyakan. Dia bilang, iya udah full set. Sama lensa, baterai, charger, memory card, 16GB, SD card, buku panduan, tali, strip bag, dan lain sebagainya. Dan garansi toko juga katanya. Terus dia bilang, nanti difotoin juga kok sebelum dikirim. Ya bisa aja yang difotoin terus dikirim sabun, kan kita juga nggak tahu ya. Nah, gue nanya pertanyaan-pertanyaan teknis ya. Oh iya Gan, kalau yang udah dual pixel autofocus itu Canon 700D atau 750D ya? Soalnya saya bingung pilih dua kamera itu. Nah, setahu gue kalau si 700D sama 750D ini dia belum dual pixel ya. Jadi gue coba lihat responnya kayak gimana. Oke, mantap, full set ya, gue bilang kayak gitu. Dan responnya ini mengejutkan banget. Kalau 700D sekarang udah dual megapiksel, dia bilang kayak gitu. Dan ada lucu lagi, kalau 700D yang dulu atau dinamakan 700D Rebel T51 belum. Oke, jadi dia bilang kalau 700D ini ada dua, ada yang dulu sama versi sekarang. Dan setahu gue sih nggak ada ya 700D versi dulu sama versi sekarang. Dikira versi reborn kali ya. Nah, gue iseng karena lucu ya. Setelah itu saya TF kemana ya? Siap, saya pesen 700D aja. Nah, dia ngasih nomor rekening. Oke, katanya nomornya sih pengiriman nyusul ya setelah barang dikirim. Oke, siap. Kalau udah di TF langsung kirim ya Gan. Nah, dia jawab lagi. Paket aman tuh kan, dan higienis tentunya. Sebelum dikirim, bagian luarnya kita bersihin pakai desinfektan, jadi aman dari virus dan lain-lain.
Ya aman mungkin dari virus, dari corona ya, tapi tidak aman dari virus penipuan ya. Oke siap, saya tap setengah jam lagi, sekalian keluar. Nah, gue sempet salah kirim juga. Nah, dia bilang, udah bener kan nomornya yang aktif itu free ongkir, paket reguler JNE ya, 2 atau 3 hari tergantung kondisi. Nah, yang menarik, dia ini ngulang format gue ya, dan dia ngulang format barang, cuman harganya dinaikin. Jadi 3,1 juta. Jadi udah dia nipu lagi 2 kali. Cuman di situ gue coba pancing lagi. Bukannya harga 2,7 ya kan? Itu di postingan harga BM 2,7. PPP. Nah, gue mancing aja gitu, biar gue tuh butuh kesannya ya. Oh ya sorry, 700D ya, maaf tadi bingung. Nah, dia diralat itu, bisa kayak gitu ya. Iya, 2,7 kan ya? Gue nanya lagi. Iya, itu harga lama sih sebenarnya. Nah, dia bilang kayak gitu ya, alibinya itu kayak gitu. Nah, format gue ini diulang lagi, cuman harganya dibenerin jadi 2,7. Terus, ya udah dia ngecek alamat, terus dia di-keep datanya, terus dia ini agak, apa ya, dia ini mastiin lagi gue jadi transfer atau enggak. Terus gue bilang, kalau misalnya ATM-nya lagi gangguan, jadi besok gue transfer. Terus dia bilang, siap bang, kabarin aja nanti. Nah, jadi yang menarik adalah dua akun ini tuh punya modus yang berbeda ya. Bahkan mungkin ada modus lain yang bisa lebih berbahaya dan lebih menarik lagi. Itu juga gue nggak tahu. Cuman para penipu ini dia nggak apa ya, dia nggak ambisius gitu buat cari korban. Jadi dia ya udah kalau gua mau transfer ya transfer, kalau enggak ya enggak. Nah ini kalian jangan sampai psikis kalian ini dimainin sama para penipu ya. Nah jadi apa kesimpulan dari video ini? Buat kalian yang mau beli kamera itu jangan tergiur sama harga murah yang gak masuk akal ya. Apalagi harganya bisa sampai 500.000 sampai 1 juta, itu udah gak masuk akal banget. Bahkan setengah harga pun tuh udah gak masuk akal dan patut dicurigai ya. Dan sebenarnya satu sih ciri dari akun abal-abal atau dari para penipu itu cuma satu, dia nggak akan bisa transaksi lewat Rekber. Kalau dia minta ke toko dan lain-lain, ya itu juga bagian dari modus penipuannya ya. Jadi kalian harus ingat kalau misalnya kalian mau beli kamera-kamera dari toko-toko online itu harus bisa Rekber. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, uang kalian itu bisa balik lagi. Dan udah pastinya kalau misalnya Rekber itu ya bisa dipercaya lah, karena logikanya gini, jual harga barang murah aja, contoh misalnya baju yang harga 30 ribuan itu udah bisa Rekber, masa ya kamera harga jutaan, puluhan juta nggak bisa Rekber, kan nggak make sense ya. Pasti penjual kan pengennya si kamera ini cepet laku, dari mau dari offline-nya datang langsung ke toko atau dari Rekber gitu. Nah mungkin sekian video dari gua, semoga kalian suka dengan videonya. Dan semoga video ini bisa memberikan manfaat dan informasi buat kalian. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Dan kalau misalnya ada request konten apa lagi yang harus gue bikin, kalian tulis aja di kolom komentar.